Oke. Nah, seperti yang aku bilang tadi, HCI ini eh, ilmu yang berfokus untuk meneliti bagaimana interaksi antara manusia dengan komputer. Jadi dengan ilmu ini kita bisa dapetin eh, produk atau sistem yang bisa menghasilkan user experience yang baik gitu. Nah, tujuannya apa? Tujuan dari HCI ini kita untuk berempati ke calon user kita dan kita bisa mengembangkan sistem kita agar meningkatkan experience untuk user. Jadi kita bisa membangun interaksi yang lebih efisien dan lebih efektif ke user atau target pasar kita. Nah, di design thinking itu ada 5 proses utama. Pertama itu empathize, define, ideation, prototyping, testing. Ini berurutan. Jadi empathize itu jadi kalian mungkin akan mencoba untuk berempati terhadap user, apa yang user mau. Jadi kalian akan merasakan eh, dari sisi si usernya dengan beberapa metode itu banyak ada dengan metode survei atau dengan deep interview itu juga bisa. Lalu kalian ntar setelah melakukan empathize akan melakukan divine, mendefinisikan dari hasil research tersebut. Apa aja masalah yang dihadapi oleh user, apa pains-nya, apa needs-nya, itu ada di divine. Baru ntar nanti kalian akan ke tahap ideation. Ideation ini kalian akan menentukan apa sih solusi yang tepat untuk masalah-masalah tersebut. Lalu setelah itu ke prototyping. Nah, prototyping ini kalian akan membuat rancangan visualisasi produk yang akan dipakai oleh user dari hasil ide-ide tadi. Setelah itu, setelah prototipenya sudah bisa dipakai, baru akan di testing lagi kembali ke user. Dan itu akan proses itu akan berulang sampai mendapatkan hasil yang cukup memuaskan mendekati sempurna. Sampai sini jelas atau terlalu cepat? Oke, bisa bisa lanjut ya. Oke. Hmm, oh, sorry. Next, apakah kalian sudah mengenal metode design thinking? Kita bahas satu-satu 5 metode tadi. Yang pertama tadi, empathize. Fase ini untuk memahami apa yang user mau, apa masalah dia, apa keluhan dia, sebenarnya apa sih yang target pasar kita rasakan gitu. Jadi sebelum kita mau buat produk tuh kita harus tahu dulu eh, apa yang dibutuhkan oleh target pasar kita, apa yang jadi keluhannya target pasar kita. Misal kita mau buat eh, marketplace, jadi kita bakal research ke vendor-vendor, ke UMKM-UMKM yang ingin menjual jasa atau barangnya di marketplace itu. Kita akan interview dia, kita akan survei dia, kita akan mengulik apa aja sih yang mereka inginkan, apa aja sih yang mereka butuhkan gitu. Di sini kamu sebagai desainernya itu atau sebagai researcher, kamu akan terjun ke lapangan, akan melakukan interaksi demi menggali informasi-informasi yang kamu butuhkan untuk bisa diproses di step selanjutnya, yaitu define. Nah, di define setelah kalian mendapatkan respon dari calon user atau target pasar kamu, kamu akan mendefinisikan itu, melis apa aja sih yang tadi kamu dapat dari interview itu, apa aja yang mereka perlukan, apa aja yang mereka keluhkan gitu. Atau mereka, oh kayaknya saya jualan agak susah nih kalau untuk berjualan keluar kota.
atau susah untuk mempromosikan barang-barang mereka, atau untuk men-showcase, misalkan dia ada penyedia jasa, dia ingin showcase portofolio dia itu agak susah memasarkan jasa dia. Jadi mungkin kita eh, nanti bakal membuat solusi dari masalah-masalah yang kita ambil tersebut. Nah, ini nggak bisa dari asumsi pribadi kita, ini harus berdasarkan hasil data research dari si target pasar. Jadi data-data itu akan kita olah kembali, nanti akan kita buat solusinya seperti itu. Next, ideation. Nah, dari solusi-solusi yang udah kita catat tadi, yang udah kita rangkum tadi, yang udah kita list tadi, di sini kalian akan mencoba memecahkan solusi dari masalah-masalah tersebut gitu. Jadi di sini kalian akan melakukan brainstorming dengan tim. Jika kalian bekerja dengan tim itu akan brainstorming dari permasalahan itu, dari apa yang dibutuhkan, apa yang dikeluhkan, cari cari solusi-solusi yang tepat. Jadi kalian butuh yang namanya berpikir out of the box dan kreatif, juga inovatif. Setelah kalian mendapatkan ide-ide itu, setelah kalian melakukan brainstorming, mendapatkan, oh sepertinya kita harus kayak gini deh, karena user kita butuh seperti ini gitu. Kalian lakukan prototyping, kalian buat rancangan desainnya, kalian buat user interface-nya, dari alur flow awal login atau alur flow awal dia membuka toko, membuat produk, eh, memposting produk dia, memposting barang dagangan dia, sampai eh, cara check out dan check out dan pembayaran itu kalian buat semuanya, dan itu udah bisa diakses, eh, disimulasikan. Itu yang namanya prototyping. Nah, dari sini setelah kalian produk itu udah bisa digunakan secara simulasi dulu, mungkin belum secara benar-benar jadi, atau mungkin bisa dibilang MVP. MVP itu rancangan utamanya, jadi flow utamanya itu udah ada, maka kalian akan melakukan testing ke user dari prototype yang udah kalian buat ini gitu. Tujuannya ntar kita bakal minta feedback dari mereka. Nah, testing seperti yang aku bilang tadi, tujuannya itu untuk mengetahui kelayakan produk kita. Apakah produk kita ini udah on target sesuai yang dibutuhkan oleh calon user kita atau belum. Jadi di sini kalian akan bisa melakukan survei, membuat link prototype kalian, habis itu kalian share ke calon-calon user kalian, dan kalian memberikan pertanyaan. Jadi setelah user itu mencoba aplikasi atau produk yang kalian buat, kalian akan beri pertanyaan apakah produk ini eh, memudahkan kamu dalam berdagang atau berjualan gitu. Ataukah produk ini udah sesuai dengan yang kamu inginkan atau udah menyelesaikan masalah kamu atau belum? Apakah produk ini malah membuat kamu kesulitan atau tidak gitu. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan yang kamu ajukan ke calon user. Sampai di mana hasil tes ini mendekati sempurna, kita akan melakukan iterasi kembali. Jadi setelah testing dapat feedback kekurangannya di mana, kita ideation lagi, kita rancang lagi, kita prototyping lagi, kita testing lagi. Habis itu dapat feedback lagi, mana yang kurang, mana yang membuat user itu bingung, mana yang membuat aplikasi kita itu sulit untuk digunakan, mana yang membuat user tidak nyaman, itu kita ubah lagi, di prototyping lagi, di testing lagi. Sampai hasilnya itu mendekati sempurna. Sampai kita, oh ini udah on target.
Kalau aplikasinya produk yang kita buat dalam target, berarti itu udah siap di develop, di launching. Nah, dari lima tadi itu kita ada namanya empathize map. Jadi waktu kita berempati ke user, kita mengenali user, kita interview user, itu kita punya yang namanya metode mapping dari hasil research itu. Empathize map itu visualisasi untuk eh, mentranslate mentranslate apa ya hasil research kamu ke dalam sebuah data catatan. Ini biar bantu kamu tuh untuk lebih memahami apa yang user mau gitu. Jadi lebih mudah untuk dimengerti kamu biar kamu bisa buat solusi-solusi yang sesuai. Nah, di sini ada empathize map itu ada says, ada think, ada does, ada feels. Jadi ntar catatan-catatan dari research kamu itu kamu masukkan ke sini. Apa sih yang user katakan waktu kamu tanya misalkan eh, apa yang membuat Bapak kesulitan dalam memakai produk ini? Apa yang membuat Bapak bingung untuk membuka toko di aplikasi kita gitu. Itu kalian catat dan kalian masukkan ke Empathize Map. Apa sih yang user pikirkan tentang produk kita? Apa sih yang user pikirkan tentang aplikasi kita? Apa yang user rasakan itu feels apa yang user rasakan waktu menggunakan produk kita? Apa aja yang user lakukan waktu menggunakan produk kita? Itu kalian catat, kalian record, kalian masukkan catatan itu di Empathize Map. Makanya dari situ nanti kalian bisa bisa merangkum dan memecahkan dari solusi-solusi untuk masalah-masalah user ini. Seperti itu. Jadi ini sangat membantu sekali untuk melakukan research. Oke, materinya mungkin cukup sampai situ. Untuk materi lanjutan ini ada case study fintech. Ya, kalau kalian mau mengerjakannya, silahkan kerjakan. Jadi, case study-nya kayak gini. Anak muda sekarang ini banyak yang menghamburkan uang untuk kebutuhan yang nggak penting. Seringkali untuk mengontrol pengeluaran tiap hari, minggu atau bulanannya, untuk kebutuhan mereka butuh layanan yang bisa mengatur uang dalam jangka panjang mereka. Jadi mereka tuh butuh aplikasi yang bisa mempermudah dan modern yang bisa dipakai oleh anak-anak zaman sekarang. Jadi target pasar kita itu anak zaman sekarang, keluhan mereka itu mereka boros dan mereka butuh layanan yang bisa mengatur pengeluaran uang mereka gitu. User and market requirement, kebutuhan user dan pasar. User membutuhkan layanan penyimpanan uang yang bisa diatur dalam jangka harian, mingguan, atau bulanan. Butuh layanan investasi serta edukasi untuk gerakan gerakan muda. Butuh investasi kesehatan juga untuk jangka panjang, bisa ambil kapan saja bila sedang memerlukan. Jadi dia bisa apa istilahnya withdraw dengan cepat gitu tanpa menunggu. Habis itu promo pengguna bulanan. Nah dari sini coba kalian empathize ke user-user bisa bisa kalian coba ke kawan-kawan kalian atau ya anak-anak zaman sekarang yang Gen Z yang suka healing-healing atau yang suka jajan-jajan itu coba kalian interview, coba kalian survei apa sih yang mereka mau gitu, apa sih kira-kira kalau dari aplikasi yang akan kita buat ini apa yang bisa membantu mereka gitu. Baru kita bisa buat user flow dan lainnya gitu. Nah, segitu aja. Ada nggak yang mau ditanyain dari semua materi tadi? Atau tadi itu ada yang miss kah, ada yang kecepatan, ada yang kelewatan seperti itu? Jam berapa ya?
Setengah 9. Siaran nomor 9. Angglit Ini tidak ada. Terus siapa? nah, Ya gimana? berkaitan dengan materi tadi eh, tentang testing ya. Testing, oke. Ya, testing itu kan apa, bisa testing menggunakan prototype ya yang sudah dibuat mulai mulai dari itu dari pengumpulan empathize-nya, define dan macam sampai akhirnya testing. Nah, di situ testing itu berupa 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 produk yang sudah jadi atau masih berbentuk desain yang ada di aplikasi desain itu kayak Oh, oke. Untuk awal banget untuk tahap awal proses mendesain biasanya itu masih dalam berbentuk prototipe di dalam Figma atau di dalam Adobe XD. Ada yang namanya tools kalau kemarin ikut itu nama toolsnya Maze. Maze itu online test usability testing. Jadi Maze itu website, dia menyediakan eh, sarana untuk para desainer melakukan usability testing aplikasi mereka. Jadi setelah kita buat desainnya, kita coba prototype visualisasi dari Figma atau Adobe XD, itu link prototype itu kita share ke lewat Maze. Jadi di Maze itu nanti kita akan ngasih prototype misal, misal contoh lagi marketplace, kita akan ngasih prototyping alur pembuatan jasa atau pembuatan toko gitu. Di situ kita inputkan di Maze prototipenya. Setelah itu kita bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang eh, yang kita butuhkan dari alur tersebut. Apakah user itu bisa menyelesaikan task tersebut, prototyping tersebut dengan mudah atau ada kesulitan. Jadi di Mesh itu ntar ada yang namanya click rate. Click rate itu hmm, gimana? Click rate itu kita bakal tahu daerah mana aja yang di tap sama si user gitu. Daerah mana aja yang diklik sama si user. Dan kita juga bisa ngeliat durasi user menyelesaikan task itu dari prototipe tersebut berapa lama user bisa berhasil membuat toko mereka atau di screen mana user tuh kayak kebingungan kayak oh user nih di screen ini terlalu lama nih kenapa dia bisa terlalu lama di screen ini. Nah itu bisa dilakukan di Maze dan itu prototipenya tuh masih dalam desain Figma jadi belum di develop ke program belum. Gimana Lukman Nurofikih? terjawab kan terjawab. Soalnya yang saya pernah melakukan apa namanya eh, prototyping ya sampai tahap prototyping dan testing prototype ya. Nah, waktu pertama kali saya prototype itu atau testing itu, saya langsung ke pengguna satu persatu gitu. Itu Kak, apakah ada Oh, lain gitu ya. Selain satu-satu apa namanya klien gitu seperti itu. oke. Iya, Lukman. Jadi kita tuh ada dua metode yang bisa dipakai kalau yang aku tahu ya. Itu kayak metode survei yang kata aku pakai base tadi itu jatuhnya kuantitatif. Jadi kita akan share ke berapa ratus orang biar data itu valid. Nah, kita juga bisa metode kualitatif, itu pakai depth in interview. Jadi kamu misalkan buat produk, kamu di perusahaan kamu buat produk, kamu desainer, kamu undang beberapa orang untuk datang mencoba aplikasi yang udah kamu desain. Kalau misalkan emang aplikasinya itu udah di-develop, mungkin udah berjalan sangat lama dan udah develop, itu boleh kamu coba versi istilahnya versi dev-nya, bukan versi publish-nya. Kamu undang berapa orang gitu.
boleh 10, 15 itu kamu undang satu-satu. Kamu coba kasih mereka, mereka pakai aplikasi atau desain kamu. Kamu kasih tas, coba ibu atau bapak jualan membeli salah satu barang di marketplace ini. Itu kamu record, kamu itu boleh kamu record bagaimana gerakan jari mereka, bagaimana cara mereka men-scroll atau men-search produk-produk yang mereka mau. Nah, setelah itu kamu bisa langsung menanyakan, kira-kira apa Bu yang dikeluhkannya? Kira-kira Ibu tadi kayaknya bingung di screen ini, kenapa gitu? Ceritain dong gitu. Jadi kamu bisa dapat hasil yang lebih dalam lagi tentang produk itu gitu. Apa aja sih yang dikeluhkannya, apa aja yang kurang di produk kita gitu. Jadi ada dua metode. Gimana Lukman? Oke, terima kasih Kak cukup jawab. Oke. Kak Agrit nggak ada apa Lukman? Oh, absensi hari ini. Oke. Yang belum absensi silakan absensi dulu. Oh iya Kak, mau nanya dong, ini Hmm? berkaitan sama tax di free class-nya. Di sini kan ada introduction case study, ya kan? Nah, di sini buatlah 10 space screen sesuai dengan solusi kalian dari eh, tadi case yang ada di soalnya ya kan. Nah, ini nih berupa langsung 10 screen, mulai termasuk apa login, home, history, dan lain-lain, atau seperti apa ya? Sorry, itu untuk case study yang mana? Case study introduction. Case study introduction. Sebentar. Buat 10 screen, sorry. Aku tidak ingat yang mana. Yang kelas sebelum kelas hari pertama ya? Betul, betul. Hari pertama. I'm not sure ya. Aku nggak yakin sih soal itu. Bisa tolong ini nggak jelasin lagi tasnya? Lukman, halo Mas Lukman. Ya, ya, Kak. Bisa tolong deskripsi lagi tasnya? Soalnya yang di kelas Harusnya kemarin tuh hampir mirip yang sama yang tadi, yang di slide-nya nggak ada tas. Oh, nah yang yang iya. Eh ininya 10 screen ya 10 requirement-nya. screen. Ya berarti kamu harus coba buat flow user itu dari biasanya kalau awal-awal emang dari login, dari create user, eh, bisa dibilang kamu buat MVP-nya tuh most apa flow utama, main flow dari aplikasi kamu, dari desain kamu. Jadi misalkan kalau marketplace tadi dari login, buat akun, buat toko, posting posting produk gitu. Jadi MVP-nya yang dibuat. Apakah MVP itu on target atau tidak gitu. Tapi hanya flow-nya saja atau gimana, Kak? Screen-nya, ada screen-nya juga. Oh, screen-nya ya. Iya, jadi layout dari UI kamu nanti kamu buat berdasarkan hasil dari riset kamu, rancangan kamu.
Oke, oke, terima kasih Kak. Soalnya tadi agak bingung. Ini kan baru baru apa? Baru lah, apa namanya? Baru mulai terus tiba-tiba langsung dikasih 10 spin gitu kan, tulis 10 spin. Login, home, history dan lain-lain seperti itu. Oke, oke. Ya coba ntar kamu buat beberapa screen yang udah dirancang, baru kamu prototyping bagaimana simulasi alurnya. Untuk pengumpulannya sendiri tuh link prototypingnya atau siapa Kak? Untuk pengumumannya mungkin bisa kamu share link Figma-nya. Nanti kan bisa dilihat prototype prototipenya, Oke, siap Kak. Terima kasih. link UI-nya. Ya ada lagi yang ditanyain Agrit Melani. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada boleh absen dulu. Mungkin kita akhiri kelasnya karena materinya juga nggak begitu banyak. Ya cukup banyak, cuman mungkin aku ngejelasinnya agak cepet aja kali ya. Terima kasih yang udah mau join. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Silakan absen yang belum absen. Oke, siap Kak. Terima kasih. Ya besok mungkin akan bahas eh, wireframe and design system.